Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata kuliah teknik pengawasan dan teknik pengecoran. Pada kesempatan kali ini kita belum bisa mengadakan kuliah secara langsung, maka kita lakukan perkuliahan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan cara asinkron. Semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan nikmat kesehatan, dan semoga wabah ini segera berlalu. Pada kesempatan kuliah kali ini saya akan memberikan wawasan tentang artikel ilmiah. Jadi saudara-saudara ini sudah memasuki persiapan untuk melakukan sebuah tugas atau yang di dalam mahasiswa adalah tugas akhir. Tugas akhir yang berlaku di Universitas Wahid Hasyim adalah melakukan penelitian. Maka untuk bisa melakukan penelitian kita harus bisa mereview jurnal. Nah, jurnal itu apa? Jurnal itu apa? Terus proceeding itu apa? Nanti akan saya berikan contoh bagaimana mereview sebuah jurnal. Baiklah, jadi sebelumnya kita harus mengetahui apa itu artikel ilmiah. Oke, jadi artikel ilmiah adalah atau karya ilmiah atau artikel ilmiah ya. Jadi karya ilmiah adalah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Ya, jadi seorang peneliti itu biasanya menulis hasil-hasil penelitiannya dalam sebuah tulisan atau dalam sebuah karya ilmiah, dan karya ilmiah itu nantinya akan dipublikasikan atau disebarluaskan. Nantinya saudara sebagai seorang mahasiswa di akhir kuliah, saudara harus bisa membuat karya ilmiah. Nah, untuk bisa membuat karya ilmiah, maka saudara juga harus bisa mereview atau bisa mempelajari karya ilmiah yang telah dihasilkan oleh orang lain atau oleh peneliti lain yang bisa kita gunakan sebagai acuan dalam kita melakukan penelitian atau melakukan sebuah percobaan. Nah, karya ilmiah orang lain tadi tentunya kalau sudah dipublikasikan maka kita bisa melihat, mencari, membaca, dan mereview. Ya, karya ilmiah dari peneliti ataupun dari orang yang telah melakukan penelitian biasanya dipublikasikan dalam sebuah jurnal. Ya, dalam sebuah jurnal. Nah, jurnal ini adalah kumpulan daripada artikel-artikel yang diterbitkan secara rutin. Ya, diterbitkan secara rutin, apakah itu tiap bulan, atau tiap 2 bulan, atau tiap 3 bulan, atau tiap 4 bulan, gitu ya, atau tiap 6 bulan, atau tiap 1 tahun sekali. Ya, diterbitkan secara rutin. Dalam sebuah jurnal ada istilah namanya jurnal nasional dan ada jurnal internasional. Apa sih jurnal nasional? Ya, jurnal nasional adalah sebuah karya ilmiah yang ditulis memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik. Ya, nanti saya berikan contoh, gitu ya. Nanti saya berikan contoh artikel ilmiah yang diterbitkan dalam sebuah jurnal. Terus yang kedua memiliki ISSN. Jadi jurnal itu memiliki nomor induk nomor induk sistem penomoran secara internasional, yaitu ISSN. Saya juga lupa ini kepanjangannya dari ISSN. Nanti saya saya coba cari. Terus diterbitkan oleh penerbit atau badan ilmiah, organisasi profesi atau organisasi keilmuan atau perguruan tinggi dengan unit-unit yang ada di perguruan tinggi tersebut. Ya, jadi misalnya Fakultas Teknik itu di jurusan Teknik Mesin menerbitkan jurnal dengan judul atau dengan nama Momentum. Di Teknik Kimia menerbitkan jurnal dengan nama Inteka. Di Teknik Informatika juga menerbitkan jurnal dengan nama Rekayasa Informatika. Ya, jadi biasanya perguruan tinggi setiap jurusan itu menerbitkan
jurnal ilmiah, karena di situ digunakan untuk menampung hasil daripada karya-karya ilmiah daripada mahasiswa yang harus dipublikasikan. Ya, jadi harus disebarluaskan, hasil pemikirannya itu harus disebarluaskan ke masyarakat. Nah, dalam jurnal nasional ini, ya, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris. Ya, jadi sebuah jurnal yang berbahasa Inggris itu belum tentu jurnal internasional. Ya, jadi jurnal nasional pun itu boleh menggunakan bahasa Inggris. Dengan kata lain, jadi biasanya itu abstraknya yang berbahasa Inggris, gitu ya. Tapi kebalikannya, jadi kalau isinya itu berbahasa Indonesia, abstraknya berbahasa Inggris. Ya, atau kebalikan, kalau isinya bahasa Inggris, abstraknya harus dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ciri yang lain dari jurnal internasional, jurnal nasional adalah semua karya ya penulis yang berasal minimal dari institusi yang berbeda. Itu dikategorikan minimal institusi yang berbeda. Jadi contohnya gini, misalnya jurnal ilmiah Momentum gitu ya, yang dipunyai oleh jurusan Teknik Mesin Universitas Wahid Hasyim. Jika pengisi atau penulisnya itu hanya dari Wahid Hasyim saja, itu belum termasuk kategori jurnal nasional. Ya, jurnalnya jurnal sendiri gitu ya, belum bisa dikategorikan jurnal nasional. Jadi minimal ada 2 institusi, misalnya ada artikel yang ditulis dari Wahid Hasyim. Terus yang selain itu ada artikel yang ditulis dari Universitas Diponegoro misalnya. Ada penulis dari Universitas Negeri Semarang. Nah, itu sudah masuk dalam kategori jurnal nasional. Ya, tapi kalau penulisnya hanya dari internal Wahid Hasyim sendiri, itu maka kategori jurnal nasionalnya juga masih diragukan. Terus selanjutnya mempunyai dewan redaksi atau editor. Ini yang editor atau redaksi itu yang menerima artikel-artikel, dia menyeleksi, terus mereview, memperbaiki, melayout, dan lain sebagainya. Itu dewan redaksi dan editor yang terdiri dari ahli dalam bidangnya. Ya, otomatis kalau jurnal bidang teknik mesin, ya editornya ya harus yang ahli di bidang teknik mesin, tidak boleh ahli di bidang agama menjadi dewan redaksi atau menjadi editor di jurnal yang bidang ilmunya teknik mesin. Ini minimal juga berasal dari 2 institusi yang berbeda. Jadi kalau jurnal Momentum editornya itu dosen-dosen Wahid Hasyim semuanya itu belum bisa dikategorikan sebagai jurnal nasional. Jadi minimal ada 2 editor yang asalnya dari 2 institusi yang berbeda. Jadi misalnya dari Wahid Hasyim, dari Undip, dari UNES, dari Gadjah Mada, dan seterusnya. Itu disebut dengan jurnal nasional. Ya, ya. Terus selanjutnya tentang jurnal internasional sama, yaitu memiliki ISSN. Ya, memiliki ISSN. Ya, terus ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB. Jadi kalau jurnal internasional kok bahasanya dengan menggunakan bahasa Indonesia, ya itu bukan kategori jurnal internasional. Ya, jadi bahasa PBB itu apa? Ya ini bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Rusia, bahasa Spanyol, dan bahasa Tiongkok atau bahasa Mandarin. Kalau tadi dewan redaksinya itu terdiri dari minimal 2 institusi yang berbeda, tapi kalau jurnal internasional itu dewan redaksinya terdiri dari 4 negara yang berbeda, ya, pada satu pakar yang sama, pada pakar di bidangnya. Jadi kalau jurnal internasional itu dewan redaksinya atau editorialnya itu ya harus berasal dari misalnya kalau jurnal internasional yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada misalnya, maka editorial board-nya atau dewan redaksinya itu ya harus ada yang dari Indonesia, harus ada dari negara lain yang jumlahnya 4. Ya, misalnya dari Malaysia, dari Brunei, dari Vietnam, dari Singapura, misalnya seperti itu.
Ya, jadi harus kriterianya. Jadi belum tentu sebuah jurnal bahasanya menggunakan bahasa Inggris, tapi editorialnya atau dewan redaksinya itu hanya dari Filipina gitu saja. Itu belum kategori jurnal internasional, ya, belum kategori jurnal internasional. Jadi editorial board-nya itu harus minimal dari 4 negara. Terus sama seperti yang jurnal nasional, penulis pada artikel pada satu terbitan itu minimal dari 2 negara. Ya, jadi harus ada misalnya jurnal internasional yang diterbitkan Gadjah Mada, otomatis harus ada penulis dari 2 negara yang berbeda. Itu definisi daripada jurnal internasional. Ya, sampai di sini dulu. Ini saya skip dulu. Ya, saya mau ya mencari. Oke, lanjut. Jadi tadi ISSN. Ya, ISSN itu adalah internasional serial number. Ya, internasional standar serial number. Jadi standar internasional, nomor seri standar internasional. Jadi ISSN itu ya berlaku secara internasional. Jadi kalau jurnal itu ada nomor serialnya gitu ya. Ada nomor serialnya karena terbitnya berkala. Jadi jurnal itu terbitnya berkala. Ya, jadi jurnal itu terbitnya berkala. Tadi saya sudah sampaikan terbit tiap 1 bulan sekali, bisa terbit 2 bulan sekali, bisa terbit 4 bulan sekali, ya, atau bisa terbit 6 bulan sekali, ya. Kalau ada, terus selain ada ISSN, ada yang disebut dengan ISBN. Jadi kalau saudara misalnya beli buku, maka ada nomor serinya. Itu kalau itu namanya ISBN, yaitu kepanjangan dari International Standard Book Number. Ya, kalau ini tidak terbit berkala. Kalau buku itu kan terbitnya misalnya satu judul itu terbit gitu ya. Nanti ya kalau dicetak lagi ya tetap judulnya sama. Kalau jurnal itu ada nomor, ada volume. Nanti akan saya jelaskan. Kalau terbitnya itu hanya sekali itu harus didaftarkan, harus ada yang disebut dengan ISBN atau International Standard Book Number. Nah, ini hanya sekedar pengetahuan dan wawasan. Nah, jadi yang saya utamakan di sini, saudara bisa mencari jurnal nasional ataupun jurnal internasional. Maksudnya mencari artikel yang diterbitkan pada jurnal nasional atau pada jurnal internasional. Ya, jadi artikel itu bisa diterbitkan secara nasional ataupun internasional. Dan sekarang juga bisa terbit melalui proceeding. Jadi seminar, jadi artikel hasil penelitian itu dipublikasikan melalui seminar. Apakah itu seminar nasional ataupun seminar internasional. Biasanya setelah diseminarkan maka akan muncul proceeding, gitu ya, akan muncul proceeding. Ini juga bisa kita jadikan sebagai acuan dalam kita mencari referensi dalam sebuah penelitian. Oke, akan saya berikan contoh misalnya jurnal nasional. Kita berikan contoh yang sendiri saja ya. Misalnya dari kita buka webnya Teknik Unwahas. Mudah-mudahan internetnya cepat. Ya, kita buka di webnya Teknik Unwahas, gitu ya. Kita buka di webnya Teknik Unwahas. Kita tunggu, masih loading. Ini internetnya sebenarnya sudah lumayan cepat sebenarnya, tapi ini sebenarnya saya sudah buka beberapa jurnal internasional ya, sambil menunggu. Nah, ini kita sudah buka webnya
apa namanya, di Teknik Unbahas. Nah, ini kita lihat di sini ada link jurnal Momentum. Ya, kita buka, diklik di sini ada jurnal Momentum. Oh, maaf. Bukan ini. Publikasi ilmiah mana? Publikasi ilmiah. Publikasi sebentar. Nah, yang ini, maaf ya. Jadi yang ini. Jadi kalau ini template format momentumnya, tapi kalau ini link dari apa namanya jurnal Momentum. Ya, ini ada jurnal Momentum, gitu ya. Jadi terbitan dari Fakultas Teknik Universitas Vedasim, khususnya jurusan Teknik Mesin. Karena di Teknik Informatika sudah mempunyai sendiri, yaitu yang disebut dengan jurnal informatika, rekayasa informatika. Di Teknik Kimia mempunyai jurnal Inteka. Ya, kita lihat di sini tentang apa namanya, tentang informasi di jurnal Momentum. Ya, coba kita lihat tentang kami. Apa isinya? Nah, ini di sini ada dewan redaksi atau dewan apa namanya dewan redaksi. Nah, ini ketua dewan redaksinya adalah Pak Dr. Sri Mulyo Bondan Respati, ya, dekan kita. Terus sekretarisnya adalah Pak Darmanto. Ya, tadi syarat jurnal nasional adalah anggota dewan redaksinya itu minimal dari 2 institusi. Nah, ini ya, jadi ada Pak Didi, ada Pak Rifki, ada Pak Arifin, ada Pak Imam Syafaat, ada Pak Zulfikar, ada Pak Andoko, ada Pak Tabah, dan ada Pak Agung Nugroho. Ini kan dari Universitas Negeri Yogyakarta, dari Universitas Diponegoro, dari Universitas Nusa Cendana. Jadi sudah lebih dari 2 institusi, sehingga ini apa namanya bisa dikategorikan sebagai jurnal nasional, gitu ya. Terus ini mempunyai ISSN, ya, atau International Standard Serial Number, ya. ISSN berarti ini ISSN elektronik. Jadi sekarang itu jurnal kan tidak harus diterbitkan secara apa namanya, secara bentuk fisik, tapi bisa diterbitkan secara elektronik, gitu ya. Nah, terus kita mencari apa namanya, mencari isi daripada jurnal itu sendiri, ya, mencari sendiri. Kita lihat di daftar ini misalnya. Kita klik daftar. Oh, maaf, bukan ini ya. Jadi arsip misalnya. Nah, ini volume yang telah diterbitkan, ya, sebenarnya sudah dari dulu gitu ya. Jadi ini tahun 2008 ada volume 4 nomor 2, 2009 ada volume 5 nomor 1 dan nomor 2, 2010 volume 6 nomor 1 dan 2, volume 2011 nomor volume 7, maaf, tahun 2011 volume 7 nomor 1 dan 2, dan seterusnya hingga ini di tahun 2010 volumenya adalah 16. Ya, jadi setiap tahun itu ganti volume, ya. 1 tahun terbit 2 kali, maka ya nomor 1 dan nomor 2. Ya, berarti ini terbit setahun 2 kali. Berarti terbit setelah 6 bulan sekali. Ya, kita bisa lihat isinya. Nah, ini judul-judulnya. Ya, jadi setiap penulis ini ya harus minimal dari 2 institusi, ya. Ini Pak Budi Setiana dari Undip, ini dari Wahid Hasyim, ini dari Wahid Hasyim, ya. Ini nggak tahu dari mana. Artinya lebih dari 2 institusi maka sudah dikategorikan sebagai jurnal nasional, ya. Nah, kalau kita mau buka atau mau download ya ini kita klik PDF-nya, ya. Kita klik PDF-nya. Itu apa namanya jurnal internasional sehingga kita bisa download. Jadi ya kita bisa download, kita jadikan sebagai referensi, gitu ya, referensi. Nah, sekarang pertanyaannya kalau kita ingin mencari topik artikel yang akan kita cari,
ya, kita tidak usah mencari nama jurnalnya. Kalau tadi ini kan saya hanya mencontohkan mencari artikel di jurnal Momentum. Tapi kalau kita mau mencari topik penelitiannya, topik yang dibahas, maka kita cari saja di Google atau langsung melalui Google Scholar gitu ya. Kita buka Google, terus kita misalnya mau mencari topik artikel tentang pengecoran styrofoam misalnya. Loss foam casting. Ya, misalnya ini ya. Ya, ini kita bisa mencari, ya ini tulisannya yang benar, styrofoam gitu ya. Kita bisa mencari, kita akan menemukan yang terkait dengan tadi, pengecoran styrofoam. Ya, bisa kita langsung melalui Google, atau kita bisa mencari lewat Google Scholar. Ini Google yang khusus untuk menampilkan artikel-artikel ilmiah. Atau Google Cendekia. Ya, kalau Indonesia ya Google Cendekia, kalau bahasa secara umum adalah Google Cendekia. Ini sudah masuk ke Google Cendekia, kita cari misalnya tadi apa namanya pengecoran styrofoam. Ya. Nah, ini kita sudah mendapatkan artikel-artikel tentang pengecoran styrofoam misalnya gitu ya. Jadi ini misalnya kita apa namanya baca ini judul pengaruh model sistem saluran dengan pola styrofoam terhadap sifat fisik dan kekerasan produk puli pada proses pengecoran aluminium daur ulang. Ya, ini penulisnya adalah Ansar, terus saya, terus Pak Bondan. Ya, ini ternyata diterbitkan di majalah ilmiah Momentum yang tadi tahun 2012 gitu ya. Terus ini ada yang lain misalnya ini, analisis struktur mikro paduan AL19, 6 SI2, 5CU, 2ZN, scrap, hasil pengecoran evaporatif. Jadi pengecoran styrofoam itu juga istilah lainnya adalah pengecoran evaporatif. Nah, ini kalau kita mau ini dari Unlam ya, dari Unlam. Ini kalau kita mau buka ya ini aja kita klik, kita tunggu. Nah, ini bisa di-download tidak? Mana ada menu downloadnya. Ini abstraknya, ya. Jadi salah satu ciri karya ilmiah itu mempunyai apa namanya, mempunyai abstrak, ya, atau ringkasan, ya. Ini coba dibaca. Jadi kita baca bareng-bareng. Ya, apakah yang kita cari itu sesuai atau tidak, kita bisa sebelum kita mendownload gitu ya, kita cari abstraknya. Kita baca ya, aluminium rongsok atau scrap banyak dihasilkan dari rumah tangga, IKM, kantor, pabrik, dan sebagainya. Selama ini, aluminium rongsok tersebut hanya dikumpulkan oleh pengepul, kemudian dijual ke industri pengecoran. Air rongsok dapat didaur ulang dan berpotensi menghasilkan produk berbagai komponen. Dengan memanfaatkan aluminium rongsok daur ulang dan mengembangkan menjadi suatu produk alternatif dan mengembangkan menjadi salah satu produk alternatif. Nah, ini penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur mikro dan hasil pengecoran evaporatif. Tungku untuk peleburan menggunakan tungku crucible dengan bahan bakar arang kayu. Material untuk pengecoran digunakan paduan AL19,6 SI, 2,5 CU, dan 2,3 ZN rongsok. Metode pengecoran evaporatif menggunakan styrofoam sebagai pola yang ditimbun dalam pasir cetak. Metode ini menghasilkan coran yang sesuai dengan pola styrofoam yang dibentuk. Peleburan dilakukan dengan mencairkan aluminium di dapur crucible, kemudian dituangkan pada variasi temperatur tuang, yaitu 650, 600, 670, dan 680 derajat Celcius.
Hasil pengamatan struktur mikro menunjukkan semakin tinggi temperatur tuang, struktur hiperautentik Si hadir di antara dendrit dari serpihan pendek tipis menjadi serpihan panjang tebal. Kata kunci, jadi pengecoran evaporatif, Al 19,6 dan seterusnya, scrap, struktur mikro. Ya, dari abstrak ini kita sudah bisa mengira-ngira apa yang dilakukan oleh ini Siswanto Rudi. Ya, ini penulisnya adalah Siswanto Rudi. Jadi dia melihat bahwa ini ada latar belakang di sini. Ya. Nah, ini adalah latar belakang bahwa rongsok itu banyak ditemukan, tapi selama ini belum bisa menghasilkan sebuah produk yang mempunyai nilai yang lebih baik. Ya, jadi banyak rongsok yang harus didaur ulang. Nah, penelitian ini bertujuan, ini tujuan untuk mencari struktur mikro hasil mengetahui struktur mikro hasil pengecoran evaporatif. Ini tujuan daripada penelitian ini. Terus caranya gimana? Caranya ini. Jadi dilebur dengan tungku, terus divariasikan pada peleburan ini. Ya, divariasikan pada peleburan temperatur 600 dan seterusnya ini. Hasilnya ini. Hasilnya sampai ini. Ya. Jadi tadi bahwa karya ilmiah itu adalah ditulis sesuai dengan kaidah ilmiah. Salah satunya ada abstrak. Ya, di abstrak itu harus menampilkan latar belakangnya apa sih, mengapa ini itu perlu dilakukan analisis. Bahwa struktur mikro paduan ini itu perlu dilakukan analisis, itu latar belakangnya apa, harus ada latar belakang. Terus tujuannya apa? Ya, tujuannya apa? Tujuannya apa, terus caranya bagaimana, dan hasilnya apa. Ingat ya, jadi dalam sebuah abstrak, sebuah karya ilmiah yang sesuai dengan sesuai dengan kaidah ilmiah itu. Jadi dalam abstrak ada latar belakang, ya, di depannya ada latar belakang, terus ada tujuan, ya, terus ada cara untuk mencapai tujuan itu dilakukan dengan cara bagaimana, terus hasil yang didapatkan apa. Ya, jadi dalam abstrak. Ya, seterusnya kita kalau ada download, nah ini kita download. Misalnya kita tunggu download, bisa enggak ini kita download. Nah, ternyata nggak bisa di download gitu ya. Jadi bisa jadi diprotek gitu ya, bisa jadi diprotek. Maka kita ya mau nggak mau harus mencari ini, coba kalau di preview bisa di preview misalnya. Ya, mudah-mudahan bisa dibuka. Kita sambil mencari jurnal yang lain misalnya. Ya, kita misalnya mencari tema yang lain, misalnya pengecoran sentrifugal. Ya, misalnya ini. Ya, ini masih proses. Nah, ini bisa. Tapi ini saya mencari topik yang lain, yaitu, oh ini PPT malahan ya, jadi bukan jurnal. Bukan jurnal. Bentar. Kita langsung aja mencari melalui Google Cendekia. Kita tunggu. Ya, misalnya kita cari pengecoran sentrifugal.
Ini misalnya. Oh, ini harus login ya. Jadi kalau kita mau download, kalau ini harus login. Jadi tidak diterbitkan. Mana nih download? Ada mana? Menu download. Ini ya, jadi judulnya pengaruh temperatur cetakan, bentuk produk, dan inokulan TIB pada proses pengecoran sentrifugal terhadap sifat fisik dan mekanis paduan aluminium. Ini penulisnya adalah Mulyono Bimantoro, ini dari Politeknik Negeri Bandung, terus HR Sukrisno dari Politeknik Negeri Bandung juga, ini juga dari Politeknik Negeri Bandung. Nah, ini kalau penulisnya ketiga-tiganya dari Bandung semua itu sebenarnya nggak masalah. Yang dimaksud tadi harus dari dua institusi yang berbeda itu dalam sebuah volume ini. Dalam sebuah terbitan ini harus ada penulis yang berbeda. Kalau ini kan memang satu penelitian ditulis oleh orang bertiga. Ya, harus ditulis orang bertiga. Sehingga ya ini ya enggak masalah. Jadi bukan penulisnya. Yang dimaksud itu bukan dari dua institusi yang berbeda, itu bukan penulis dalam sebuah judul, tapi penulis dalam sebuah edisi atau dalam sebuah volume. Jadi volume 1 harus ada yang dari Bandung. Terus judul yang lain harus ada dari universitas yang lain. Jadi seperti itu ya, bukan satu judul harus terdiri dari dua institusi, tidak, tapi dalam satu volume minimal harus ada dua institusi. Ini mana ini downloadnya? Oh, bukan. Nah, ini. Mudah-mudahan ini. Nah, ini. Bisa kita download. Kita tunggu. Ya, jadi judul, ya, terus ini judulnya diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ya tadi ya, jadi jurnal nasional itu bisa bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris. Ya, ini. Ya, ini penulisnya ada 3 dari Waluyo, Musino Bimantoro, terus ada HR Sukrisno dan Priyo Tri Iswanto. Ini semuanya dari Politeknik Manufaktur Politeknik Negeri Bandung. Tidak masalah ya, bukan jumlah institusi, jumlah penulis institusi yang berbeda pada satu judul, tapi pada satu terbitan. Misalnya volume 1 nomor 2, ya itu harus semuanya harus semuanya tidak boleh dari satu institusi. Ini tadi abstraknya dalam bahasa Indonesia dan ini abstraknya dalam bahasa Inggris. Ya. Nah, terus dalam artikel ilmiah itu ya ada judul, ciri-cirinya ya, biasanya ciri-cirinya itu adalah bentuknya PDF ya. Jadi tidak mungkin kalau karya ilmiah itu di-share atau dibuat dalam bentuk Word, itu tidak, pasti sudah dalam bentuk PDF. Ya, cirinya ini. Cirinya ada judul, ada penulis dan ada institusi penulis. Ya, terus ada abstrak. Ya, setelah abstrak, terus di sini ada pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, terus itu ya, sampai dengan nanti yang kedua metodologi. Jadi ya kayak di abstrak tadi, jadi ada pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, terus nanti caranya gimana, yaitu dengan metode, ya ini metode penelitiannya, ya terus baru menampilkan hasil dan pembahasan. Ya, ini hasilnya terus dibahas. Hasilnya dibahas sampai akhirnya pada kesimpulan. Ya, kesimpulannya apa? Terus ini daftar pustaka. Jadi besok kita kalau melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah, kita juga harus mencantumkan referensi. Nah, ini karena ini juga sebuah penelitian yang tentunya dia itu
melakukan referensi dari jurnal yang lain, maka di sini juga ditulis referensi dari jurnal yang lain. Nah, ini cara mencari artikel ilmiah dalam jurnal nasional. Nah, bagaimana kalau kita mencari artikel ilmiah dalam jurnal internasional? Ya sama saja. Tinggal kita ngetiknya menggunakan bahasa Inggris misalnya kan gitu. Ya, kita coba misalnya centrifugal casting. Oh ya maaf pakai C ya, centrifugal casting. Nah, mana nih yang jurnal? Nah, ini belum ketemu. Kita harus mencari menggunakan misalnya Google Scholar. Google Scholar. Ya, ada mesinnya ini adalah tidak jurnal nanti. Ya. Nah, ini misalnya kita buka. Ya, ini jurnal internasional yang diterbitkan oleh Science Direct atau Elsevier. Judulnya adalah Modeling and Certification of Functionally Grade Material by Centrifugal Casting. Ini diterbitkan di tahun 2000 ya. Penulisnya adalah Gao dan Yang. Ini abstraknya ya, a numerical investigation of the solidification dan seterusnya. Jadi ini sama intinya. Jadi latar belakang, tujuan, terus caranya bagaimana, terus hasilnya bagaimana. Ya, kalau ini jelas tidak bisa dibuka karena ini harus berbayar. Ya, walaupun saya sebenarnya punya cara bagaimana membuka, tapi tidak akan saya sampaikan karena itu adalah ilegal. Ya, kita terpaksa ya memang harus cari yang gratisan. Ya, cari yang gratisan. Ya, yang gratisan itu biasanya nah ini misalnya mudah-mudahan ini bisa dibuka. Ini. Oh ini sama, Elsevier juga tidak bisa dibuka. Walaupun sebenarnya isinya bagus-bagus, tapi biasanya berbayar, gitu ya. Ya, ini menunggu proses loading. Ini biasanya bisa dibuka ini karena download ini kebetulan mungkin jamnya masih sibuk sehingga jadi lambat. Saya coba speed test. Nah, ini sebenarnya kita bisa download artikel. Nah, ini. Nah, ini dari Cina, jadi ya bahasanya dengan menggunakan bahasa Cina, ya. Oh ya, jadi kapasitas internet saya sangat lambat sekali, makanya ketika download hanya 1,5 megabyte per sekon, jadi sangat lambat sekali. Ya saya bukakan contoh saja, mungkin beberapa referensi yang sudah pernah saya download gitu ya. Jadi misalnya ini tentang jurnal, terus
casting ya tadi ya, misalnya. Nah, ini misalnya ini. Nah, ini jurnal semua. Oh, bukan, ini bukan. Nah, nah ini last form casting. Nah, ini misalnya novel nanocasting method for synthesis of order Mesoporus metal oxide. Ini dari Cina juga, sama. Jadi di sini ada abstrak, terus ada pendahuluan, terus ada apa namanya eksperimen atau metode, terus ada hasil dan pembahasan, baru nanti di akhirnya ada kesimpulan, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan jurnal nasional dan jurnal internasional. Jadi ciri-cirinya ada judul penulis, terus institusi penulis, terus ada abstrak, ada introduction atau pendahuluan, ada metode atau metode atau eksperimen, terus ada hasil dan pembahasan dan kesimpulan. Nah, jadi saudara ini sudah memasuki semester akhir pada masa kuliah, saudara juga harus sudah mempersiapkan untuk tugas akhir, maka saudara sebaiknya juga mencoba mencari sebanyak mungkin tentang artikel-artikel ilmiah. Saudara nanti akan mengambil tugas akhir apa, jadi sekarang sudah harus mulai terarah, sehingga ketika saatnya saudara sudah tugas akhir, maka saudara tidak mikir lagi, bingung mau mencari judul TA apa, ya. Silahkan saudara bisa memilih judul TA tentang energi, judul TA tentang perancangan, judul TA tentang simulasi, atau judul TA tentang material. Silahkan cari yang saudara anggap potensial, bisa bermanfaat bagi saudara, bagi lingkungan. Jadi hasil penelitian itu harapannya bisa bermanfaat bagi lingkungan, gitu ya, bagi tempat saudara misalnya bekerja, gitu ya. Jadi kita bisa jadikan sebagai topik untuk bahan penelitian. Untuk bisa meneliti kita harus mereferensi pada penelitian-penelitian terdahulu melalui jurnal-jurnal apa namanya ilmiah, ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk kuliah asinkron pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqh ila aqwam motorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.